Ngali sukuna tuh, aya jin ngagantung dina sukuna. Aya jin ngagantung dina sukuna. Ah Ustaz, tapi bener budak eta teh geus 4 bulan sukuna potong tulangna, teu bisa lempeng, tidak bisa jalan. Dibawa ke Bandung di acara barusan seperti ini, pulang main bola. Kan aneh. Ustaz, saya tunjukkan tuh ada jin ngagantung dina sukuna. Teu percaya, panggil teh budak ka dieu. Nah sini nak, dipanggil anak itu. Ya dipanggil anak itu Bapak Ibu. Saya suka berdiri Bapak Ibu. Mohon maaf nih saya mundurkan dulu Bapak Ibu. Anak itu dipanggil, nak sini nak. Kamu kakinya patah ya, kata Ustaz ini. Iya. Tapi udah sembuh. Nak berobat di mana nak? Tadinya nggak mau ngomong karena dilarang. Karena sudah dapat dan sudah dimurtadkan. Kalau bicara diambil tuh uang. Tapi karena didesak akhirnya ngaku. Dibawa ke acara. Oh. Nah, duduk nak, duduk. Diruqyah sama ku Ustaz di Bandung. Apa yang terjadi? Langsung berubah mukanya. Nyeri dah karasa ada kesulupatan. Berdiri, tak bisa nangtung. Menggunakan sihir. Jin digunakan, Dajjal memerintahkan, hai jin, menyebar kalian ke dunia. Sesatkan mereka, murtadkan mereka dengan sihir-sihir kalian. Famadza ba'dal haqq illa dhalal. Bapak Ibu, inilah fenomena akhir zaman. Kenapa Allah tidak menyembuhkan? Kenapa Allah tidak hadir di saat umat membutuhkan? Kata siapa Allah tidak hadir dan tidak membutuhkan? Kita yang menghijab pertolongan Allah dengan perbuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Ini buktinya Allah hadir bagi mereka yang yakin dan totalitas kafah di dalam berislam. Ini buktinya Bapak Ibu. Turki dilanda kekeringan pada awal tahun 2021. Di awal bulan Januari terjadi cuaca ekstrim luar biasa. Australia kering Bapak Ibu, panas. Sungai-sungai yang dangkal mendidih, ribuan ikan mati. Silakan buka di YouTube atau di Google. Sementara Amerika, Curug Niagara, air terjun Niagara membeku. Dan Turki kekeringan. Sehingga apa yang terjadi? Presiden Erdogan, Recep Tayyip Erdogan akhirnya memerintahkan untuk melakukan sholat istisqa, meminta hujan. Ali Erba, salah satu pemimpin agama terkemuka di Turki, diperintahkan untuk memimpin prosesi sholat ini. Sholat meminta hujan karena 4 bulan lebih Turki kekeringan dahsyat luar biasa. Erdogan memerintahkan sholat istisqa berjamaah di musim panas seperti itu. Para tokoh sekuler dan ateis, biasa buzzer RP, mencemooh apa yang menjadi keputusan dan kebijakan Erdogan. Ya, menertawakan pelaksanaan sholat hujan ini. Sebab menurut laporan perkiraan cuaca, tidak ada kemungkinan hujan di Anatolia selama 15 hari mendatang. Tokoh ini nih, dia mencemoohkan keputusan dari Erdogan. Ini pakar air di Turki. Profesor ahli expert of water in Turki, mencemoohkan keputusan Erdogan. Kata dia, itu hanyalah tradisi kaum pagan zaman Romawi dulu. Dicemooh tuh di televisi. Apa yang terjadi? Can beres sholat istisqa, hujan ngagebret. Silakan buka di YouTube. Belum selesai itu sholat, sudah selesai sholat tapi sedang berdoa, turun ngagebret hujan. Perkiraan logika, tidak akan hujan 15 tahun, panas kok. Allah ada bersama kita. Ya, keyakinan kita Bapak Ibu masalahnya. Ya, ada yang ragu kan? Kenapa ragu? Ustaz, saya masih bertugas Ustaz. Iya pangkat dikamanakeun Ustaz, saya masih PNS Ustaz. Kayak gaji saya kumaha. Itu Bapak Ibu. Totalitas ya. Allah menolong. Intang suruh hal yang suruh kumayusabit akdamakum. Belum selesai hujan turun. Kata siapa Allah diam saja atas kezaliman makhluk di muka bumi? Tidak. Allah menyatakan dalam Al-Quran,
Tadi saya baca ayatnya surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 42. Wala tahsabanna, dan sungguh jangan kamu mengira Allahu ghafilan, Allah lalai, Allah lengah amma ya'malu zalimun, atas apa yang dilakukan orang-orang zalim. Allah tidak akan diam saja atas kezaliman orang yang zalim di muka bumi ini, siapapun termasuk pemimpin bangsa ini. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sesungguhnya mereka sedang ditangguhkan sampai saat di mana mata mereka terbelalak ketika lahir keputusan Allah. Contoh Bapak Ibu, Raisu Wazara'i Gujarat Hindi yaqulu inni attaqiu as-samadiddul Islam. Ya. Ketua Parlemen Gujarat India mengatakan, aku akan mencabut racun Islam dari dunia ini, karena Islam ini racun dan akan aku cabut sampai ke akar-akarnya. Enggak boleh ada Islam, akan aku binasakan Islam dari bumi. Maka apa yang terjadi? Tsumma atahu sahmun minallahi ta'ala, kemudian datanglah sebuah panah menancap dirinya dari Allah yang Maha Tinggi, liyaqbida ruhahu, untuk mencabut ruhnya, fi gomadatin ainin, seketika dalam sekejap mata. Ketika dia mengatakan, aku akan mencabut Islam karena Islam ini racun peradaban manusia, akan aku cabut sampai ke akar-akarnya, langsung panah Allah ditusukkan ke hatinya, Allah cabut nyawanya seketika itu juga. Langsung Allah cabut nyawanya. Itu Bapak Ibu, berani menghina Islam. Ingat, akhir zaman Allah bayar kontan yang mereka yang memang langsung menotok kepada kehormatan Allah dan Rasul. Ya Bapak Ibu, maka tidak ada kata main-main di dalam akidah, di dalam syariat Bapak Ibu. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa nyawa seorang muslim itu lebih berharga pada dunia dan seisinya. Qatlul mu'mini a'zamu inallah min zawali dunya. Membunuh nyawa seorang mukmin itu lebih besar dosanya dan keburukannya ketimbang menghancurkan bumi dan segala isinya. Lupakah mereka, Allah balas dengan azab yang dahsyat luar biasa. Ini azab yang Allah berikan pada mereka. Inilah azab yang kemudian kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu bihil absar, dibiarkan mereka oleh Allah sampai saat di mana mata mereka terbelalak dengan sentuhan azab Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, semua nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tauhid. Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi mengatakan demikian. Dan inilah inti ajarannya. Maka ketika ada yang mengatakan Allah punya anak, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ketika ada manusia mendakwakan anak, dia anggap ringan. Ini berat di mata Allah. Allahu Akbar. Inilah fenomena akhir zaman Bapak Ibu. Maka jangan salahkan Allah jika bangsa ini selalu ditubi-tubi dengan bencana alam. Angkat tangan yang pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam sekali saja seumur hidup. Tolong beritahu saya. Belum pernah? Seumur hidup belum pernah? Kenapa Bapak Ibu? Nanti kan pembahasannya dia
pembahasan berikutnya. Kenapa harus Islam? Itu bahasan berikutnya. Kalau bertemu lagi dengan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Satu, baca Quran dan hadis, pelajari paling tidak sehari satu ayat, sehari satu hadis untuk menambah fikroh kita agar keyakinan kita makin mantap. Yang kedua, jangan sekali-kali tergiur dengan tipu daya mereka lewat propaganda media, jabatan, iming-iming bonus bulanan dan pangkat. Bapak Ibu, Allah tidak ridho apabila kita melakukan itu. Azab akan menimpa kita. Yang ketiga, yuk berjamaah kita bentengi saudara-saudara kita yang lemah akidah dan pikirnya serta ekonominya agar tidak dimurtadkan. Tanggung jawab kita Bapak Ibu. Dan terakhir, jika kita tidak peduli kepada nasib mereka, siapkan hujah kita di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang akan kita katakan ketika kita diam saja di saat kemungkaran terjadi? Man istaiqadha wa lam yahtam bi amril muslim falaysa minni. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada nasib umatku, dia bukan umatku, kata Rasulullah. Mari kita munculkan kepedulian kita. Yuk kita berjamaah, kita meringankan beban-beban mereka saudara-saudara kita. Kalau bukan kita, mereka yang akan memurtadkan saudara-saudara kita. Itu dulu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kehidupan saya pribadi dan saya beristighfar astagfirullahalazim. Bapak Ibu mohon maaf, ini pada zuhur saya ada acara, saya belum tidur Bapak Ibu. Saya langsung pamit, tidak apa-apa. Mohon izin Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ya, kita tutup dengan doa bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, berangkat dari keyakinan kita Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pengampun, dan Allah Maha mengijabah doa kita. Kita ketuk pintunya agar Allah mengabulkan doa kita di pagi hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا في أنحاء القرية من هذا البلد الذين ضعفاء أجسامهم وأكلهم ودينهم وأموالهم يا أرحم الراحمين اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم أنزل نصرتك على المسلمين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي راهنا وفي ويغور وخاصة
خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب من يحب نبيك وارزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء راشدين المهديين. اللهم ربنا إننا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu terima kasih dan mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah dari kehidupan saya pribadi dan saya beristighfar astagfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dalam perjuangan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Hananallahu wa yakum ajmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.